Saudari Ipa, sudah lama saudari di lokasi. Apakah saudari melihat kejadian yang ada di TKP? Saya baru pulang dari pasar, Pak, tadi. Nah, terus saya dengar suara teriakan. Pas saya samperin, ternyata Bu Elsie sudah terkapar dan berlumur darah, Pak. Di samping Bu Elsie ada Mbak Alia sama Bu Dina. Saudari Dina, ada keperluan apa saudari di sini? Ketika saya turun dari mobil, saya menerima telepon. Lalu Bu Alia masuk duluan. Setelah saya menerima telepon, saya mendengar suara teriakan dari dalam. Terus saya lari dan saya lihat Bu Alia udah ada di sampingnya Bu Elsie. Apa kalian melihat saudari Alia membunuh korban? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Saya berani sumpah, Pak. Bukan saya pelakunya. Saya nggak mungkin membunuh mama mertua saya sendiri, Pak. Saya sama sekali tidak melakukan apa-apa, Pak. Kalau begitu tolong jelaskan. Kenapa saudari berada di TKP dan memegang pisau yang berlumur darah? Berawal dari saya masuk ke rumah ini, saya ingin naik ke atas ke kamar saya untuk mengambil harddisk. Lalu, saya melihat mama saya sudah tergeletak di bawah, Pak. Saya kaget dan saya langsung nyamperin mama saya. Lalu saya berusaha membangunkan dia. Tapi setelah itu saya melihat ada pisau di samping pinggang mama saya sebelah kanan. Lalu karena saya panik, entah kenapa saya malah pegang pisau itu untuk memastikan bahwa apakah benar pisau itu yang membuat mama saya tergeletak. Lalu setelah itu saya nggak sadar kalau pisaunya akan saya pegang terus, Pak. Saya terus berusaha membangunkan mama saya. Lalu saya panggil Mi Ipa. Saya minta tolong Mbak Dina juga untuk menelpon ambulan dan menyuruh Mi Ipa juga memanggil semua tetangga untuk minta bantuan, Pak. Saya sama sekali nggak berbuat apa-apa sama mama mertua saya, Pak. Tolong percaya, Pak. Izin, Dan. Ya. Kami sudah periksa semua CCTV yang ada di rumah ini, Dan. Tapi sayangnya semua datanya hilang, Dan. Kemungkinan ada seseorang yang sengaja menghapus filenya, Dan. Saudari Alia, ikut kami kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Pak, saya mohon jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak. Saya betul-betul tidak melakukan apa-apa sama mama mertua saya, Pak. Bukan saya pelakunya, bukan saya pembunuhnya. Saya nggak tahu, Pak. Saudari tenang saja, nanti bisa jelaskan semuanya di kantor. Bawa dia. Siap, Dan. Sebentar, Pak. Sebentar. Paling nggak tunggu suami saya dan papa mertua saya datang, Pak. Karena saya sama sekali nggak bersalah, Pak. Saya mohon, Pak. Bawa dia. Mari, Bu. Tapi saya tidak bersalah, Pak. Mama? Ma? Astagfirullahaladzim. Ma? Ma bangun, Ma. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa sebaiknya aku serahin aja rekaman video itu ke polisi? Enggak, jangan. Kalau sampai aku lakuin itu, Niko bisa-bisa balas laporan aku soal kematian Bapak. Enggak. Aduh, maaf ya, Pak ya. Mbak nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa. Terima kasih.
Tunggu, Pak. Ini maksudnya apa nih, Pak? Kenapa istri saya diborgol? Lepasin, Pak. Sekarang aku dan Miko bernasib sama. Kita sama-sama tanpa sengaja membunuh orang tua sendiri. Apa Miko ngerasain juga yang sama kayak aku? Rasa kehilangan, rasa ketakutan, dan terus dihantui dengan rasa bersalah dan berdosa. Apa kamu ngerasain itu juga, Miko? Alia diborgol polisi? Kalau memang seperti itu, bagus. Jadi, polisi nggak curiga sama gue. Mama, maafin aku ya, Ma. Aku nggak punya pilihan lain saat ini. Selain pura-pura aku nggak tahu, Ma. Lepasin nggak sekarang juga? Maaf, Pak. Sesuai keterangan dari saksi dan situasi di TKP, istri Bapak dicurigai terlibat dalam kasus ini. Makanya kami bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saya nggak ngelakuin apa-apa sama Mama Elsie. Nggak mungkin aku bunuh Mama Elsie. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Tolong aku. Kamu tenang ya, ha? Tenang. Nah, ini pasti kesalahpahaman aja kok. Jangan bohong kamu, Alia. Tega kamu ya? Aku tahu selama ini kamu emang gak suka sama Mama kan? Sampai kamu tega membunuh Mama. Pembunuh kamu, Alia. Udah, Miko. Aku bukan pembunuh, Kak Miko. Bukan aku yang ngelakuin itu. Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu apa-apa. Kak Miko. Jangan asal nuduh ya, Kak. Awas ya, Kak. Cukup. Miko. Cukup. Ipa. Dina. Kalian kan ada di sini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba dijelasin. Tadi saya ngeliat Mbak Alia udah ada di samping Bu Helsi, Mas. Nah, terus Mbak Alia megang pisau yang udah berlumuran darah. Ipa, jangan bohong kamu ya? Bener, Pak. Itu yang saya lihat tadi, Pak. Sudah jelaskan penjelasan dari Iva? Enggak, Pak. Tolong percaya sama saya. Istri saya bukan penjahat. Dia nggak mungkin pelakunya, enggak kan? Nggak mungkin. Dia nyakitin semut aja, dia nggak tega, Pak. Apalagi bunuh manusia. Enggak, Pak. Tolong percaya sama saya. Tolong kerjasamanya, Pak. Jangan halangin tugas kami. Bawa dia. Bawa, Pak. Bawa dia sudah membunuh ibu saya. Bawa. Diam. Kamu tenang ya. Kamu tenang. Pak, dia nggak bersalah, Pak. Tolong percaya sama saya, Pak. Dia nggak bersalah. Tolong lepasin dia, Pak. Lepasin, Pak. Pak, tolong lepasin dia, Pak. Dia nggak bersalah, Pak. Percaya sama saya, Pak. Dia nggak bersalah, Pak. Tolong dengerin saya, Pak. Alia, kamu tenang, Alia. Aku akan biarin kamu di penjara. Aku akan buktiin bahwa kamu nggak bersalah. Mama, Pak, lepasin. Tunggu. Mama. Pak, tunggu, Mama. Tunggu. Saya mau lihat istri saya. Sebentar. Mama. Alia. Alia. Pak. Alia. Alia.
Semua ini kesalahan Papa, Ma. Maafin Papa. Please, Ma, jangan tinggalin Papa. Mama, kenapa ninggalin kita, Ma? Jangan tinggalin aku, Ma. Udah. Udah, Mas. Bawa ibu saya. Segera dilarikan ke rumah sakit. Mama. Ma. Papa. Kasih. Mama, jangan tinggalin Papa. Papa, ambil obat Papa. Ambil obat Papa cepat. Mama tinggalin kita, Bego. Tenangin diri Papa. Mama. Halo Pak Devan. Halo Ren. Tolong kamu cariin pengacara terbaik untuk Alia. Pengacara Pak? Bu Alia kenapa Pak? Alia dituduh membunuh Mama Elsie. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Elsie meninggal Pak? Kok bisa Bu Alia dituduh membunuh Pak? Udah. Cukup ya. Tolong kamu cariin pengacara terbaik. Oke baik Pak. Saya akan cari pengacara yang terbaik Pak. Dan kamu tolong telepon Dara ya. Minta Dara untuk jemput Nisa di sekolah dan bawa dia ke apartemen. Untuk sementara waktu Nisa jangan ke rumah dulu. Baik Pak. Halo Mbak Dara. Mbak, tadi Pak Devan telepon saya. Dia minta tolong Mbak Dara jemput Nisa, habis itu bawa ke apartemen Mbak Dara ya. Oke, makasih ya Mbak. Pak, pelan-pelan ya. Pak duduk sini, Pak. Sini, Pak. Apa yang kuat tuh? Pak. Minum dulu obat ya, Pak. Eko, Talia, Papa benar-benar nggak nyangka mama kamu harus berakhir seperti sekarang itu. Papa memang marah, kecewa sama mama. Tapi Papa sayang sama mama kalian. Papa nggak rela kalau mama perginya dengan cara kayak gini, Miko. Iya. Aku juga sangat kehilangan mama. Mama. Aku juga hancur kehilangan mama, Pak. Mama satu-satunya sangat peduli sama aku. Dan aku membuat mama meninggal. Walaupun aku nggak sengaja melakukan itu, Pak. Malah macet sih. Gak bisa. Aku harus cari jalan lain. Bagaimana kejadian saat Anda menemukan Ibu Helsi di TKP?
saya ingin mengambil hard disk di dalam rumah saya. Dan begitu saya masuk ke dalam rumah, saya mendapati mama mertua saya sudah tergeletak di depan tangga di ruang tengah. Lalu setelah itu saya kaget. Dan saya langsung nyamperin mama saya. Saya lihat di situ mama saya nggak sadarkan diri. Dan akhirnya saya berusaha untuk membangunkan dia, Pak. Dan beberapa saat saya sadar bahwa ada pisau di samping pinggang kanan mama saya. Tapi ada saksi yang melihat Anda memegang pisau berlumuran darah tepat di samping korban. Iya, Pak. Setelah saya melihat pisau itu, saya memang memegang pisau itu. Untuk saya membuktikan dan memastikan apa benar mama saya tergeletak dikarenakan pisau itu. Dan ternyata benar, pisau itu ada darah. Dan setelah itu saya nggak sadar, Pak. Karena saya panik, saya berusaha untuk membangunkan mama saya. Lalu saya panggil pembantu saya untuk minta tolong sama tetangga. Dan pisau itu masih terus di tangan saya. Saya benar-benar nggak sadar, Pak. Tapi sebagian besar rekaman CCTV di rumah Pak Baldi, terutama di ruangan TKP, itu terhapus. Apa Anda yang menghapusnya? Saudara Alia, tolong dijawab. Gak mungkin, Pak. Bukan saya yang melakukan itu, Pak. Saya murni hanya datang ke rumah untuk mengambil hard disk. Saya nggak tahu apapun kejadian yang terjadi sebelum saya datang. Maaf, Pak. Klien saya nggak bisa dipaksa untuk mengakui hal yang dia tidak lakukan. Jadi tolong, jangan tekan klien saya dengan cara seperti ini. Dia sudah kooperatif. Anda tinggal catat keterangan tanpa harus intimidasi. Kami butuh persetujuan keluarga untuk otopsi jenazah Ibu Elsie. Gawat. Pokoknya Mama nggak boleh sampai diotopsi. Kalau Mama diotopsi, bisa terbongkar semuanya. Baik, mana suratnya, Pak?